Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Seorang ulama besar di Palestina berceramah berapi-api di dalam masjid mengingatkan masyarakat Gaza supaya tidak mengikuti penjudi itu. Luar biasa saudaraku, bagaimana Tuhan membukakan ini semua. Sampai seorang ulama berkata bahwa Hamas adalah penjudi. Dia mengorbankan anak-anak Gaza, dia mengorbankan wanita-wanita Gaza, bahkan rela mengorbankan masyarakat sipil demi kepentingan mereka. Makanya ulama ini keras sekali berkata bahwa Hamas itu adalah penjudi. Bahkan ulama besar ini berkata, pemimpin-pemimpin Hamas enak-enak di sana, bersenang-senang di sana, tetapi mereka mengorbankan masyarakat sipil untuk kepentingan pribadinya. Oke sahabat yang terkasih, langsung saja kita tonton video ini, bagaimana ceramah Ustadz ini yang menurut informasi yang saya dapatkan kabarnya ini adalah ceramah sholat Jumat pada hari ini di Palestina. Ya, langsung kita tonton sahabat. أتحدث عما يجري في غزة. هذه المقامرة بالأطفال وبالنساء في معركة ليس لفلسطين فيها ناقة ولا جمل. قالوا وقلنا المقاومة السلمية، العمل السلمي، المقاومة الشعبية السلمية. فلماذا إذن تضحون بالأطفال أمام جنود الاحتلال وتلقون بهم إلى التهلكة خدمة لفلسطين؟ لا والله، ما لفلسطين في هذا مأرب، وما لفلسطين في هذا نصيب، وما للدين في هذا نصيب. أحد الشياطين، شيطان رجيم يسمي نفسه مفتيا. سمعت بالأمس مقطعا يتكلم فيه يقول هذا هو أعظم الجهاد. أي أعظم جهاد؟ أعظم الجهاد أن تلقي بالأطفال ليقتلوا أو تبترى أطرافهم، وقياداتك تتنعم في النعيم، وفقط أصبحت مهمتها المشاركة في الجنازات فقط، وزيارة بيوت العزاء، لأنها ليست لأطفالهم وليست لأولادهم. أهلنا في غزة هم بعضنا، هم جزء منا. ويا أهلنا في غزة، يا أهلنا، يا أحباءنا، لا تستجيبوا لهؤلاء المقامرين، وحافظوا على سلمية أي حركة تقومون بها وأي عمل تعملونه، ولا تطيعوا أمر المسرفين، ولا تطيعوا أمر المقامرين والمغامرين وأصحاب الأجندات الذين يريدون بالدماء أن يعيدوا إنتاج أنفسهم. أتحدث عما يجري في غزة. هذه المقامرة بالأطفال وبالنساء في معركة ليس لفلسطين فيها ناقة ولا جمل. قالوا وقلنا المقاومة السلمية، العمل السلمي، المقاومة الشعبية السلمية. فلماذا إذن تضحون بالأطفال أمام جنود الاحتلال وتلقون بهم إلى التهلكة خدمة لفلسطين؟ لا والله، ما لفلسطين في هذا مأرب، وما لفلسطين في هذا نصيب، وما للدين في هذا نصيب. أحد الشياطين، شيطان رجيم يسمي نفسه مفتيا. سمعت بالأمس مقطعا يتكلم فيه يقول هذا هو أعظم الجهاد. أي أعظم جهاد؟
أعظم الجهاد أن تلقي بالأطفال ليقتلوا أو تبترى أطرافهم، وقياداتك تتنعم في النعيم، وفقط أصبحت مهمتها المشاركة في الجنازات فقط وزيارة بيوت العزاء، لأنها ليست لأطفالهم وليست لأولادهم. أهلنا في غزة هم بعضنا، هم جزء منا. ويا أهلنا في غزة، يا أهلنا، يا أحباءنا، لا تستجيبوا لهؤلاء المقامرين، وحافظوا على سلمية أي حركة تقومون بها وأي عمل تعملونه، ولا تطيعوا أمر المسرفين، ولا تطيعوا أمر المقامرين والمغامرين وأصحاب الأجندات الذين يريدون بالدماء إنتاج أنفسهم. Ya sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, meskipun itu adalah ceramah Jumat cukup menarik ya, kita tonton lewat pernyataan khotib Jumat ini yang tegas sekali. Dan saya rasa ini semua adalah rencana Tuhan, bagaimana Tuhan membukakan dan menyingkapkan ini semua. Karena kalau orang Israel yang menyatakan atau kita yang mengatakannya, ya banyak saudara-saudara kita sebelah itu tidak percaya sahabat. Dikatakan kita iri, dikatakan kita membenci mereka. Tetapi karena ceramah ini disampaikan oleh khotib Jumat, ya cukup menggemparkan. Dan saya rasa ini bisa menampar para pemuja-pemuja Hamas, menampar orang-orang yang masih membela Hamas yang sudah dicap oleh Arab Saudi, kiblat saudara kita umat muslim, sebagai organisasi teroris. Ada perkataan dia yang menurut saya tidak mengagetkan karena saya sudah tahu ya. Tetapi ya ini sangat luar biasa penyampaiannya. Dia berkata bahwa Hamas sudah mengorbankan anak-anak, mengorbankan wanita, mengorbankan masyarakat sipil untuk kepentingannya. Saya pun waktu mendengar kabar mengenai himbauan dari Israel, mereka akan menyerang Gaza dan menghimbau kepada masyarakat di Gaza supaya meninggalkan Gaza atau mengungsi dari Gaza karena mereka akan menyerang Hamas dan akan melakukan aksi-aksi untuk membungkam Hamas. Saudaraku, media yang tersebar, pemimpin Hamas tidak memperbolehkan masyarakat Gaza meninggalkan Gaza. Saya heran sahabat, apa maksud dari Hamas ini ya? Kalau mereka benar-benar mencintai masyarakat Gaza seharusnya dilindungi dong. Ketika terjadi perang, masyarakat sipil terlebih dahulu diungsikan supaya mereka tidak menjadi korban. Tetapi pemimpin Hamas melarang masyarakat Gaza untuk meninggalkan Gaza. Ternyata selidik punya selidik, Hamas ingin menjadikan masyarakat sipil sebagai pelindung mereka. Ketika serangan terjadi, masyarakat sipil lah yang menjadi korban, sementara mereka bisa berlindung di balik bangunan-bangunan milik masyarakat sipil, seperti rumah sakit, sekolah-sekolah, tempat ibadah, dan tempat-tempat yang dilindungi secara hukum, yang di dalam tata cara perang itu tidak boleh diserang sahabat. Itulah cara licik dari teroris Hamas supaya mereka tidak diapa-apain, sehingga ketika mereka diserang oleh Israel, korbannya adalah masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan wanita-wanita, bahkan ibu-ibu. Ya, itu memang cara sadis yang mereka lakukan. Dan cara itu saudaraku, kita sudah melihat ya dalam video yang saya upload, dalam komentar yang saya sematkan. Di situ ada saya cantumkan 3 link video. Kita sudah melihat bagaimana kebengisan mereka menghabisi anak-anak Israel, remaja-remaja, wanita-wanita, tidak dikasih ampun, tidak punya belas kasihan sama sekali sahabat. Dalam video itu jujur ya, saya tidak menonton sampai habis karena cukup
cukup ngeri gitu. Saya nggak sanggup untuk melihat secara full, apalagi video tambahan yang saya cantumkan linknya, video ketiga itu ya. Saya tidak sanggup sahabat, karena di situ ada darah ya. Saya nggak sanggup lihat darah sahabat. Dan mereka tidak ada sedikit pun hati nurani atau rasa kemanusiaan untuk orang-orang yang minta maaf kepada mereka. Karena dalam video itu kita lihat ya, orang-orang Israel sampai minta-minta ampun, minta-minta maaf gitu, tapi tetap didor terus oleh mereka. Mobil-mobil ditembakin saudaraku, rumah-rumah, semuanya, sampai hewan, sampai anjing pun didor saudaraku. Parah sekali, miris sekali saudaraku. Tidak ada belas kasihan. Mereka di jalan-jalan naik sepeda motor, tembakin semua. Aduh, sangat bidadab sekali saudara. Itulah saudaraku, saya melihat Hamas ini tidak ada belas kasihannya. Entah apa yang merasuki mereka sehingga tidak ada kasih sedikit pun. Anak-anak saudaraku disandra, anak-anak bayi, balita disandra saudara. Israel meminta supaya sandra itu dilepaskan, mereka nggak mau. Manula, wanita-wanita, hampir 1.500 orang menjadi korban kebengisan dari Hamas ini saudara. Ya, saya jujur saudaraku ya, cukup heran kepada orang-orang yang masih mau membela Hamas ini. Orang Israel tidak menyerang Gaza terlebih dahulu. Mereka lagi melakukan sebuah festival gitu ya, lagi bersenang-senang, tetapi ditembakin secara brutal saudaraku, memalukan sekali, sambil menyebut-nyebut nama Tuhan mereka. Apa pantas nama Tuhan dikatakan Tuhan Maha Besar, Allahu Akbar, takbir kata mereka, tetapi sambil menghabisi nyawa orang, bahkan anak-anak. Saya tidak habis pikir kalau masih ada di antara kita yang masih membela Hamas ini. Ya, tidak habis pikir saya ketika melihat video yang saya tunjukkan di dalam komentar yang saya sematkan itu. Ya Tuhan, saya pikir gitu saudara. Saya sendiri tidak sanggup untuk menonton, karena ada orang yang memohon-mohon supaya jangan ditembak, tapi mereka sama sekali tidak punya belas kasihan saudara untuk melakukan aksi yang sangat-sangat luar biasa parahnya. Nah saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ternyata yang dilakukan oleh Hamas ini bukan hanya kepada orang Israel kesadisannya, tetapi dilakukan juga untuk masyarakat Gaza. Mereka berlindung di balik anak-anak, berlindung di tempat-tempat umum, berlindung di masyarakat sipil, supaya masyarakat sipil menjadi korban. Sementara pemimpin-pemimpin mereka, kata khotib Jumat ini, bersenang-senang di luar sana. Mereka menjadikan Gaza sebagai perjudian untuk kepentingan mereka. Di mana hati mereka saudaraku? Bagaimana hati nurani yang masih ada orang yang mau membela Hamas ini dan menganggap Hamas adalah tokoh agama yang sedang membela agama? Kalau orang yang beragama membela agama seharusnya menyelamatkan masyarakat sipil. Ketika perang terjadi, masyarakat, anak-anak itu harus diungsikan terlebih dahulu dan harus dilindungi. Tetapi berita yang kita ketahui, pemimpin Hamas melarang masyarakat tersebut mengungsi. Dan ada beberapa video yang saya tonton, masyarakat sipil di Gaza sampai mengangkat bendera putih supaya mereka diizinkan mengungsi. Tandanya ketika mereka mengangkat bendera putih, mereka tidak sanggup lagi, mereka sudah menyerah dengan keadaan semuanya. Ya, itulah saudaraku yang terjadi, dan ya kebenaran akan senantiasa muncul ya. Bagaimana kita melihat Tuhan bekerja dengan hebat, dengan luar biasa. Kabar yang baru saya dengar, akhirnya bendera Israel ditancapkan di Gaza dan mereka melakukan upacara penghormatan bendera Israel di Gaza. Sepertinya saya menduga dalam video yang beredar tersebut, Gaza sudah dikuasai oleh Israel dan kembali ke Israel. Ini menurut pribadi saya ya, karena memang setiap bendera yang ditancapkan di atas daerah lawan-lawannya, maka daerah tersebut menjadi milik kekuasaan dari pasukan tersebut. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, maju terus dalam Kristus. Haleluya. Shalom.